Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Sekarang kita belajar himpunan bagian. Ya, kemarin kan kita udah belajar tuh himpunan bagian sama himpunan semesta gitu. Kira-kira himpunan bagian itu lebih besar atau lebih kecil sih daripada himpunan semesta gitu. Ternyata himpunan bagian itu bagiannya dari himpunan semesta. Nah, pengertiannya gimana sih gitu? Pengertiannya ya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota himpunan A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi ya, notasinya seperti ini ya. Tuh. Pada diagram Venn di samping ya, ternyata himpunan A termuat di dalam B. Setiap A yaitu siapa? A, B, C menjadi anggota himpunan B. Dalam hal ini dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Kenapa dikatakan himpunan bagian gitu? Nah, dapat dikatakan himpunan B memuat A ditulis dengan notasi seperti ini. Kalau seperti ini tadi apa? Himpunan bagian ya. Kalau ini memuat ya, hanya kebalik gitu, tapi intinya sama ya gitu. Bisa jadi ya, yang pertama itu A bagian dari B, dituliskan seperti ini gitu, dibaca A himpunan bagian dari B. Kalau ininya dibalik jadi apa? Himpunan B memuat A gitu. Secara makna sama ya gitu. Kalau seperti ini gimana? Ada diagram Venn. Ini juga ada. Ini A, ini B, dan ini C. Gitu. Di sini ada lingkaran lagi gitu. Di sini ada D. Yang kecil ini X, yang gede ini Y. Berarti apa? X itu himpunan bagian dari Y gitu. Paham ya? Selanjutnya, nah ini ada contoh. Yang pertama, diketahui himpunan berikut. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5 dan B itu anggota A yang genap dan C anggota A yang lebih dari 3. Berarti kita harus mencari si B ini siapa aja, si C ini siapa aja gitu. Pertanyaannya, tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A gitu. Oke. Nah, kita kan nyari anggota B itu siapa? Nah, anggota B itu A yang genap, siapa aja? 2 dan 4. Kalau yang C yang lebih dari 3 berarti 4 dan 5 gitu ya. Maka 2 dan 4 ya, B kan 2 dan 4 berarti 2 dan 4 itu himpunan bagian dari A kan. 2 dan 4 itu termuat di sini gitu. 2 dan 4 berarti bisa kita katakan B itu himpunan bagian dari A gitu. Sedangkan C itu 4 dan 5 gitu. 4 dan 5 kan juga termasuk nih di himpunan A ya. 4 dan 5. Maka dikatakan himpunan C itu bagian dari si himpunan siapa? Himpunan A gitu. Paham ya? Yang kedua, untuk himpunan H itu A, B, C, D, tulislah himpunan bagian dari himpunan H. Nah, di sini kita berimajinasi ya, mengacak gitu. Kira-kira himpunannya berapa aja sih gitu. Yang ditanyakan A, himpunan yang mempunyai 2 anggota ya, 2 anggota, dan B yang mempunyai 3 anggota. Yang dinamakan anggota kan gini, H berarti ada berapa anggota? H itu ada 4 anggota. Siapa aja? A, B, C, dan D. Yang ditanyakan pada A itu himpunan yang mempunyai 2 anggota.
gitu. Siapa aja gitu. Nah, berarti kan kita ngacak nih, milih-milih nih. A sama B gitu kan. A sama B, 2 kan gitu. Gantian A sama C gitu. Di sini ya, A sama C. Gantian A sama D. Terus A sama D gitu. Maaf tadi A sama B, A sama C, dan A sama D gitu. Gantian B dengan C ya, B dengan C, terus B dengan D gitu. Selanjutnya C dengan D. Ini yang dua anggota. Kalau kita menulis A dan B ya dengan B, A, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena A sama B dan B, A itu artinya sama aja gitu. Berarti cukup ditulis satu kali gitu. Nah, sekarang himpunan H yang memuat 3 anggota. Berarti kan tadi kan ada anggota A, B, C, D, kan ada 4 anggota nih. Berarti kita tuliskan 3 anggota. Berarti kita ngacak nih kira-kira yang 3 anggota siapa aja yang bisa gitu. Berarti kan A, B, C 3 anggota. Terus A, B, D ya. A, B, D 3 anggota juga. Terus B, C, D ya, B, C, D 3 anggota. Terus apa? A, C, D 3 anggota. Berarti ada berapa? Ada 4 ya, himpunan bagian. Nanti ini kita akan bahas pada materi segitiga Pascal gitu ya. Nah, di sini ada himpunan A sebagai himpunan bagian dari A. Artinya kan A sama A, berarti kan sama ya, A sama A. Nah, setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri gitu. Kalau A itu 1, 2, 3, berarti kan si 1, 2, 3 juga termasuk himpunan bagian dari si A gitu. Karena diri satu himpunan berarti kan dia tuh sama dengan dia sendiri gitu. Gampang ya. Selanjutnya, untuk setiap himpunan, misalnya himpunan A dan B berlaku jika himpunan A bagian dari B dan B bagian dari A, maka himpunan A sama dengan B gitu. Sebagai contoh di sini ya. P itu berapa? P itu kan M, H, R, I, G, N, atau kalau bisa ngacak ya gitu. Sedangkan Q itu juga sama, anggotanya juga ini juga gitu. Sama-sama memiliki anggota yang sama gitu. Berarti kan bisa dituliskan apa? P sama dengan Q gitu. Berarti kan bisa P ini bagian dari Q atau Q bagian dari P gitu. Ya. Di sini ada contoh ya, diketahui himpunan P ya, M, A, R, G, I, N, dan Q itu M, I, G, R, A, N. Pertanyaannya, yang A itu apakah P anggota himpunan Q, yang B apakah P anggota Q anggota himpunan P, dan C kesimpulannya bagaimana gitu. Nah, P dan Q itu kan memiliki anggota yang sama ya. Ini juga ada M, ini M, A juga ada A gitu, R juga ada R, G juga ada G, I juga ada I, N juga ada N. Artinya kan anggota P itu sama dengan Q. Berarti kan P juga anggota himpunan Q, betul. Q anggota himpunan P, betul juga. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya terdapat hubungan satu-satu antara P dan Q, yaitu himpunan P dan Q merupakan himpunan yang sama gitu. Berarti kalau ada A, B, C, dan B, C, A itu apa? Sama ya, cuman anggotanya beda penulisannya. Oke, nah rumusnya bagaimana sih himpunan bagian itu? Gitu. Ya, di sini ada satu anggota P, di sini ada PQ, ada PQR, dan di sini ada PQRS gitu. P berapa banyak anggotanya? Ada 1,
PQ ada 2, PQR ada 3 anggota, PQRS ada berapa? Ada 4 anggota. Nah, himpunan baginya siapa aja? Kalau himpunan itu hanya P, berarti dia mempunyai 2. Yang pertama pasti selalu himpunan kosong. Yang kedua apa? Bilangan itu sendiri gitu. Berarti kalau satu anggota memiliki himpunan bagian berapa? Ada 2 gitu. Dirumuskan 2 pangkat 1. 1 ini apa? 1 ini banyak anggota. Nah, berarti kalau dua anggota berarti berapa? Ya 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, di sini kalau 3 anggota berarti 2 pangkat 3. Kalau 4 berarti 2 pangkat 4. Tergantung jumlah anggotanya gitu. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 berapa? 8 ya, dan seterusnya. Sebagai contoh, tentukan banyak himpunan bagian dari Q, bilangan prima kurang dari 13. Siapa aja? Itu 2, 3, 5, 7, 9, 11. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Berarti himpunan bagian berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 4. Ini berapa? 4. Berapa? 32. Ini bukan 3 pangkat 2 ya, tapi 32 gitu. Sampai di sini paham ya?